sekarang sudah ada United e-bike versi T1800 dan juga yang di sana versi TX 1800. Dari kedua komponen ini memiliki basis mesin dan baterai yang sama ya saja dengan dua perbedaan varian. Nah, mengenai variannya nanti akan kita jelaskan apa perbedaan dari kedua motor ini. Tapi yang pasti pihak Unit Indonesia sudah menjelaskan kalau produk ini pada tahun 2023 akan memiliki 50% komponen lokal. Apa saja komponen lokalnya? Mari kita bahas. Tadi berdasarkan dari penjelasan dari Pak Henry Mulyadi, salah satu direksi dari Unit Indonesia menjelaskan kalau produk lokalnya sudah berupa dari pengelasan. Di pengelasan motor yang ada di kedua motor ini sudah lokal, catnya pun lokal, suspensi menggunakan Kayaba, dan juga baterai yang sedang didiskusikan menggunakan dari ABC. Nah, ini baterainya kita lihat. Set. Baterai di sini nih, dalam bagasi kita lihat. Loh, ternyata baterai cabut guys. Nanti mungkin ini memang sengaja display ya, jadi nggak ada baterainya di sini. Tapi kalau dari ABC makin tinggi juga beberapa komponen yang semakin lokal termasuk dari apa tadi? Spionnya, suspensinya, catnya, lampu-lampunya, bohlamnya, juga beberapa produk yang menggunakan komponen lokal bikinan Indonesia. Lalu apa perbedaannya dari TX 1800 dan juga mengenai T1800? Sekilas tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua motor ini karena memang hanya kedua varian saja. Cuma versi TX itu lebih tinggi dibandingkan versi yang T1800. Bedanya apa aja? Kita lihat di depannya. Di depan lebih mirip karena keduanya sama-sama memiliki lampu LED dan juga memiliki DRL atau daytime running light. Tapi kalau versi T1800 dia tidak menggunakan combined brake system atau CBS. Jadi ya, pengeremannya hanya tunggal, rem depan hanya untuk rem depan dan juga rem belakang untuk rem belakang. Juga sedangkan versi TX 1800 jika mengerem depan, bagian belakang pun akan sedikit mengerem. Sebenarnya ini komponen yang standar di motor-motor bensin ya. Cuma di versi ini belum ada versi ABS ya. Jadi versi CBS adalah versi yang paling tinggi. Kita terus suspensi yang digunakan di TX 1800 memiliki dua warna, merah. Sedangkan di versi 1800 hanya menggunakan warna hitam. Nah, ini dia. Iya betul, merah cakep Mas Adit. Merah bagus, merah darah. Dan ini suspensinya menggunakan Kayaba, itu juga kayak Kayaba. Hanya saja yang versi taksi ini jauh lebih tangguh karena memang diperuntukkan untuk medan-medan yang lebih lebih tiren karena jalan yang berlubang, pegunungan juga lebih nyaman digunakan jika pada jarak jauh. Nah, versi ini standar. Nah, ya, kita lihat kan, bisa dilihat dibandingkan sana karena versi yang sana travel lebih tinggi. Ini sedikit lebih pendek dibandingkan versi TX-nya. Harga berapa? Kalau pihak United mengatakan versinya akan sekarang masih 20 juta, cuma saat mengenakan nanti ada TKD 50% dan juga insentif 8 juta dari pemerintah, mungkin harga sekitar 10 sampai 12 juta. Mungkin kalau saat komponen makin tinggi bisa mencapai di bawah 10 juta. Kita doakan aja ya. Lalu dari ban depan. Ban depannya apa nih kita lihat? Ban depan menggunakan Maxxis ring 12 sama ring 12. Cuma ini kalipernya biasa. Di sini ada sedikit diwarnain senada dengan si motornya. Nah, di sini menggunakan 2 piston. Sana standar. Nah, perbedaannya lagi. Itu dia. Lalu yang paling kelihatan adalah bagaimana cara kuncinya. Nah, kuncinya dari versi T1800, versi yang biasa ini masih menggunakan anak kunci guys. Nih kuncinya kita cabut sebentar. Nah, ini kuncinya. Ini kunci versi T1800. Ada 2 dan juga ada 1 mobilizer. Ini sebagai pengingat aja kalau misalnya motornya dikunci dari jauh, tapi ini bukan sebagai starter ya, beda sama versi yang TX 1800 kejelasin. Nah, ini versi TX 1800 itu membuka joknya tetap dari stang seperti ini, set tak. Nah, dibukanya belakang yang diangkat. Nah, ini dia. Di sini ada baterainya. Kita buka. Ini baterainya tadi copot sama Unitednya ya.
inilah baterainya si T1800 berkapasitas 1800 volt dengan kecepatan maksimal sekitar 75 km per jam, dan juga fast charging 1,5 jam aja bisa dicas di rumah, dan juga memiliki daya tahan jarak paling tempuh sekitar 65-70 km. Cukup tangguh jika digunakan di perkotaan sebagai kendaraan komuter atau sebagai digunakan harian ya. Buat baterainya lumayan, sekitar 5-6 kilo. Ini bisa dicas dan juga bisa menggunakan sistem swipe. Ntar nanti diberitakan di beberapa minimarket akan bekerjasama mengenai pertukaran baterai ini. Ini ada MCB, salah satu yang mengontrol bagaimana apakah baterai ini bisa dinyalakan atau tidak. Tutup lagi. Masih mengenai bagasi juga di baterai dengan di T1800 ini sudah keyless karena menggunakan immobilizer. Tapi ada begininya nih, ini menggunakan kalau misalnya tidak bisa dipakai sensornya, buka di sini, colok, nah, susah nih. Set. Nah itu dia, bisa aja kan ini udah keyless kan lebih. Jika dengan versi T1800 ini beda nih. Lokasi di mana bang? Lokasinya di Alam Sutra BSD United Building. Searching bang deket Mall Living World. Ke situ, seberang-seberangan persis kok pokoknya. Jadi kalau gedung United di bawahnya tempat jual sepeda, di atasnya tempat jualan motor gitu. Ini cara ngebukanya pun mirip. Tinggal buka aja nih ke kiri tadi. Tak. Nah, tapi tidak dari belakang. Dia dari depan. Nah, ini dia. Secara luas ini lebih proper ya karena ya sudah menggunakan damper. Jadi bisa nahan. Beda sama yang ini tidak ada dampernya, biasa kan, tidak ada dampernya, jadi bisa lebih ketahan. Ukuran bagasi lebih luas karena ini baterainya masih kelihatan muncung di atas begini, sedangkan versi TX baterainya ada di bawah persis. Nah, di sini baterainya perlu dicopot, ini baterai di sini. Jadi konsumen bisa menggunakan di sini sebagai buat helm kecil half face muat. Mungkin kalau di jaket atau barang bawaan sehari-hari bisa di sini. Fitur. Kenyang bisa nggak ya karena ada baterainya nih? Wah ini nggak nyala, nggak ada baterainya. Tapi secara fitur dari speedometer tampilannya versi TX dan versi TC1800 benar-benar mirip. Karena dari tombol-tombolnya pun sama. Ini ada bimbas, ada pengaturan jarak lampu, ada sen, spion, dan juga ada pengeringatan sedikit, starter, ini ada hazard dan juga lampu tinggi rendahnya diatur di sini. Nah sedangkan versi T1800 tidak jauh berbeda dengan versi TX-nya. Nah, sama aja, cuma ini ada startup engine-nya. Justru ini yang bikin keunggulannya dia adalah dia ada startup engine. Nah keunggulannya tidak ada di sini. Ini mati keras. Di Lubuk Linggau nanti ada bang, ada dealernya. Nanti dealernya si United ini tersebar di seluruh Indonesia tahun 2023. Sekarang masih di Pulau Jawa, nanti mulai nyoba merambah ke Sumatera. Jadi mungkin tahun Januari atau Februari sudah bisa di Lubuk Linggau bang, ke Bang Ameka. Tenang aja. Lanjut fitur, ini startup engine bisa ditekan. Yang versi saya tidak. Ini masih dengan komponen yang sama, dan juga ini ada sedikit cantelan. Yang bikin bingung adalah kenapa cantelan kecil banget ya di sini ya. Oh bisa diangkat guys, ternyata ini bisa dibuka. Lalu ada tempat minum dan juga mengenai charger. Di sini sudah menggunakan USB port 3.0. Bisa lihat. Ini sudah charger. Colok di sini, handphone taruh sini. Jadi memang tidak butuh untuk naruh botol minum ya. Ini memang butuh botol handphone atau ya kunci-kunci kecil di sini taruh sini. Lalu coba kita lihat fiturnya. Coba ini bisa nyala ya. Tes. Wah nggak nyala guys, nggak ada apinya. Ini nggak nyala, maaf ya. Tapi itulah salah satu dari keunggulan TX, karena mereka bisa terkoneksi dengan dengan Bluetooth. Jadi baik itu dengan mengatur jumlah baterainya, aplikasi jumlah baterai, mengenai jarak tempuhnya berapa, mengenai konsumsi baterainya berapa, dan juga sudah berapa lama dia butuh mungkin servisnya.
itu semua akan terpantau di aplikasi. Dan juga jika misalnya ada telepon, baik itu yang terhubung dengan smartphone dan juga Bluetoothnya dari United, akan bisa terjawab di sini. Itulah kenapa di tombol-tombol ini ada pengaturan volume, next, dan juga navigasinya nih. Jadi kayak mau ganti lagu, misalnya naikin volume, misalnya pakai headset, misalnya dari sini semuanya. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai United Bike ini? Sebenarnya dari versi ya, 1800 ada versi yang 3000-nya, ada TX 3000 itu dengan baterai 2000 volt, jarak tempuh 120 km per jam, dan juga kecepatan maksimal mencapai 90 km per jam. Jauh lebih besar daripada versi yang ini, tetapi sepertinya belum dipajang di United Bike ya, mungkin masih dalam versi di pabriknya di Citerep. Itu aja. Oke, jika ada tambahan silahkan bertanya. Jika masih penasaran, nanti jangan lupa pantau di mana, di Motorpass Online, di Instagramnya, juga di situsnya jangan lupa kunjungin. Di YouTube nanti juga akan muncul. Sampai jumpa di video live berikutnya. Dadah.